Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 12 Agustus, judul renungan kita, Peduli kepada orang yang peduli padamu. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Seiring dengan bertambahnya usia masyarakat kita, semakin banyak lansia yang dirawat oleh keluarganya. Hal ini dapat menjadi beban yang luar biasa, tetapi juga merupakan berkat yang luar biasa jika kita semua bekerja sama dalam hal ini. Merawat orang tua yang lemah dan mungkin mengalami kebingungan mental selama 24 jam sehari adalah salah satu beban yang paling berat. Jika orang ini adalah orang tua tercinta, kakek nenek, atau bahkan pasangan, kesulitan sebenarnya dari perawatan ini diperparah dengan kesedihan karena kehilangan persahabatan, bimbingan, dan kebijaksanaan yang baru saja kita bicarakan dan yang selama ini kita andalkan. Orang lanjut usia mungkin sampai pada titik di mana perawatannya sama konstan dan menuntutnya seperti bayi. Perlu diberi makan, pakaian, dimandikan, dan dilindungi dari bahaya, hanya saja jauh lebih sulit karena orang tersebut jauh lebih besar daripada bayi. Ayat ini tidak secara langsung merujuk pada perawatan lansia, tetapi tentu saja berlaku. Tuhan berkata bahwa ketika salah satu dari kita merasa lemah dan rapuh, atau takut dan bingung, kita harus ada untuk satu sama lain. Bahkan khotbah Yesus kepada domba dan kambing dapat diterapkan. Kita bisa baca dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ketika kita memberi makan atau mengganti pakaian orang yang kita kasihi, kita sedang memberi makan dan mengganti pakaian Yesus. Anak-anak, dapatkah Anda mengenal seseorang yang memiliki beban perawatan seperti ini? Dapatkah Anda menemukan beberapa cara untuk membantu? Duduk dan membacakan untuk orang tersebut, mengajaknya berjalan-jalan jika bisa, atau bahkan melakukan beberapa pekerjaan rumah atau pekerjaan halaman akan sangat membantu. Anda sendiri, jika Yesus tidak datang, atau jika Anda mengalami penyakit atau kecelakaan yang tak terduga, suatu hari nanti mungkin membutuhkan perawatan seperti ini. Perlakukanlah orang tersebut sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Keadaan tersebut dan Anda akan semakin dekat dengan Yesus lebih dari yang Anda bayangkan. Ingat, dari sudut pandang malaikat yang abadi, kita semua mati di masa kanak-kanak. Nenek pada usia 99 tahun bahkan tidak akan cukup tua untuk memiliki anak pada masa sebelum air bah. Dan suatu hari nanti, nenek akan menjadi muda kembali di lautan kaca. Nantikan hari itu, dan sementara itu, mari kita saling menopang satu sama lain. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, pemilik tangan yang lemas dan lutut yang kenyal, ada kalanya saya merasa ayat ini berlaku untuk saya. Engkau sering memberikan penghiburan dan pertolongan ketika saya membutuhkannya. Tolong
tolong tunjukkanlah kepada saya bagaimana melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tolonglah saya untuk dengan sabar dan penuh kasih merawat mereka yang telah Engkau percayakan kepada saya, seolah-olah ketika saya menyentuh wajah mereka, saya menyentuh wajah-Mu. Amin.